وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqal azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Barokah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrat dan iradahnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan memuliakan yang maha mulia. Insyaallah segala doa dan harapan kita diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan pada dapat nanti kita semua tetap bersyafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di mukadimah tadi kita perhatikan di dalam Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 34. Setiap manusia pasti ada ajal, ada batas waktu. Mereka tidak bisa meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Yang insya Allah ini mengingat kematian. Kita sedang berbisnis, tapi berbisnis akhirat. Kita sama-sama tahu bahwa kita mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernafas pasti. Jadi kita mulai detik hari ini kita berpikir yang pasti-pasti saja. Insya Allah langkah kaki kita, apalagi berwudu dari rumah, insya Allah setiap langkah akan kaki kanan akan dikurangi dosa-dosa kita, kaki kiri kita akan diangkat derajat kita menuju insya Allah kita semua yang ada di tempat ini husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin yang insya Allah selalu dijaga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernafas akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Firman Allah ini mengandung banyak pelajaran bagi kita semua. Di antaranya adalah seluruh jiwa akan merasakan kematian
setelah ajalnya tiba. Sementara ajal tidak bisa ditambah atau dikurangi. Berikutnya, pasca kematian, seseorang manusia akan menerima pembalasan atas segala amal perbuatan yang telah diperbuatnya, baik amal soleh maupun amal yang buruk. Selain itu, dunia adalah ladang amal, bukan tempat pembalasan. Di dunia ini manusia dibebaskan untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, melakukan kebaikan. Karena itu siapa saja yang beramal baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Namun siapa saja yang beramal buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Selanjutnya, ayat ini juga menjelaskan tentang balasan di akhirat yang berupa surga dan neraka. Jika sewaktu di dunia seseorang beramal baik, di akhirat dia akan mendapatkan balasan surga. Sebaliknya, jika sewaktu di dunia dia beramal buruk, maka balasannya di akhirat adalah neraka. Pelajaran lain yang dapat diambil dalam bahwa kehidupan dunia ini pada saatnya akan berakhir. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan sebuah dan sesaat. Nikmatnya makanan, pakaian, atau kendaraan adalah kenikmatan sementara dan suatu ketika akan lenyap. Oleh sebab itu, manusia hanya akan menikmati kesenangan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia akan mati dan meninggalkan semua kesenangan tersebut. Selanjutnya, manusia akan memasuki kehidupan baru. Jika sewaktu di dunia dia selalu beramal baik, maka kehidupan barunya itu akan lebih baik. Sebaliknya, jika sewaktu di dunia dia beramal buruk, maka dipastikan kehidupan barunya akan buruk. Jika dia beramal soleh, maka kenikmatan surga telah menantinya. Namun jika dia berlaku sebaliknya, maka siksa api neraka yang telah menantinya. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tadi, yang terpenting adalah bahwa kematian pasti akan terjadi. Ketika ajal telah tiba, tak ada kesempatan sedikit pun bagi kita untuk berlari. Firman Allah yang menyebutkan setiap yang berjiwa akan merasakan mati juga menjelaskan kepada kita bahwa setelah kematian kita akan menghadapi kehidupan selanjutnya. Dalam kehidupan setelah kematian itulah setiap kebaikan dan keburukan akan dibalas. Allah SWT juga menjelaskan bahwa balasan yang akan kita terima bukanlah emas atau perak, melainkan kenikmatan surga yang abadi atau siksa neraka yang tiada sirna. Setelah kita meninggal dunia, sanak saudara dan tetangga kita hanya bisa merapat. Setelah itu kita ditinggal seorang diri. Hanya amal baik yang akan menemani kita siang dan malam hari. Sidang Jumat yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT. Marilah kita berusaha keras meraih ridho Allah SWT agar di akhirat selamat dari siksa neraka dan meraih kenikmatan surga. Terus kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Manfaatkanlah kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Berkaitan ini Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkan lalu dia biarkan itu selama 2 malam kecuali dia harus segera menulis wasiatnya. Dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita agar tidak terlena ketika sedang sehat, karena kematian datang secara tiba-tiba dan tidak terduga. Selain itu, seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Bila mengambil hak seseorang, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Tidak ada satu kebaikan atau satu keburukan pun yang tidak dibalas oleh Allah. Rasulullah berpesan kepada Ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah berpesan sambil memegang pundaknya. Kunna fid dunya ka'annaka
gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini juga menjadi peringatan keras kepada kita bahwa dunia ini kita tidak boleh terlena dengan harta, kekayaan, kemudian penumpuk-penumpuknya. Hal ini dapat dibayangkan bahwa orang yang merantau tidak memiliki banyak harta, bahkan tinggal pun di tempat sederhana dan seadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan abir as-sabil adalah orang yang sedang berada di perjalanan atau orang yang menumpang lewat dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita tahu bahwa orang yang menumpang lewat tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap karena dia masih harus melanjutkan perjalanan. Pelajaran itulah yang dapat ditangkap oleh Ibnu Umar sehingga dia menasihati orang yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Nasihat Ibnu Umar yang dimaksud adalah, bila kamu di sore hari, janganlah menunggu pagi hari. Bila kamu di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Ambillah pelajaran dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan ambil pelajaran dari hidupmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Ibnu Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat yang semasa kecilnya pernah diasuh oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Ibnu Umar memahami betul bagaimana caranya menempuh jalan keselamatan. Dia juga dikenal sebagai sahabat yang zuhud dan tidak mementingkan dunia. Dia memahami betul bagaimana kenikmatan dunia hanyalah kenikmatan sesaat dan terkadang membawa banyak malapetaka. Mudah-mudahan ini ibrah pelajaran buat kita semua. Kita semua masih dalam proses perjalanan yang panjang. Kita di dunia hanya sementara, ibarat berteduh di bawah pohon. Kita akan melanjutkan perjalanan yang panjang. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka ibadah kepada Allah insya Allah selalu dan selalu diterima, dijabah oleh Allah SWT. Dan kita selalu dalam lindungan Allah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala 'azza wa jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atil ajma'in waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana
علينا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.